kembali di dalam persekutuan lansia anugerah pagi hari ini. Apa kabar Opa Oma? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Ada sukacitanya Opa Oma? Amin. Amin. Ya Opa Oma, kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam persekutuan lansia. Pagi hari ini seperti biasa, pelayan firman Tuhan kita adalah Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi. Untuk WL saya sendiri dan singersnya ada Ibu Elvi dan juga Kak Agnes. Oke Opa Oma, hari ini juga di dalam persekutuan lansia kita, Opa Beni dan Oma akan memberikan kesaksian untuk kita semua. Baik Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam persekutuan kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Opa Oma dengan penuh sukacita mari kita naikkan pujian segala puji syukur. Opa Oma, kita sudah memuji nama Tuhan. Mari kita membuka persekutuan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan oleh karena Engkau senantiasa memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan menolong kami dan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama ada dalam persekutuan lansia Gereja Pop Citra Grand. Bapa yang baik, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, berkati semua pelayan Tuhan, berkati Opa Oma yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Kiranya ibadah hari ini menambah sukacita dan juga semangat bagi kami semua untuk melakukan semua kegiatan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai persekutuan lansia pada pagi hari ini. Amin. Opa Oma, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Opa Beni dan juga Oma Jenny yang hadir bersama dengan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Opa dan Oma Beni, kita akan menyanyikan pujian Satu-Satunya Yang Kuandalkan. Pujian ini adalah pujian yang sesuai dengan tema kita untuk persekutuan lansia pada hari ini, andalkan Tuhan
senantiasa. Mari Oma kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku dan ku hanya berharap kepadamu. Bapak Oma, mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini untuk memuliakan nama Tuhan.
akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Yosefin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian kasih yang sempurna. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah lansia pada hari ini. Mari kita mempersiapkan diri di dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan ini, sehingga kami semua dapat dipertemukan dalam keadaan baik dan sehat, meski masih dilakukan secara online ibadah yang kami lakukan saat ini. Kiranya Engkau berkati persekutuan kami dari awal hingga akhir, agar firman yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan sungguh-sungguh dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 hingga ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik.
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah laku langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema Andalkan Tuhan senantiasa. Opa dan Oma, pernahkah memperhatikan seekor lebah terjatuh dalam segelas kopi? Kalau Opa Oma mungkin pernah memperhatikan, kita bisa melihat cenderung lebah ini tidak bisa kembali terbang. Lebah ini akan sibuk berputar ke sekeliling gelas sampai lemas dan akhirnya mati. Alasannya karena lebah ini tidak pernah melihat jalan ke atas. Lebah ini hanya melihat yang ada di depan, kiri, kanan, berputar-putar tanpa melihat ada jalan keluar di bagian atas kepalanya. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, kisah lebah ini menunjukkan bahwa itulah yang terkadang atau bahkan yang sering kali kita lakukan ketika menemui persoalan hidup. Cenderung kita mencari pertolongan atau mencari jawaban pada orang lain, pada tempat lain, atau bahkan mengandalkan diri kita kepada harta, kepada tenaga kita sendiri, kepada pikiran kita sendiri, dan justru kita melupakan Tuhan. Padahal kita tahu bersama hanya Tuhanlah yang mampu menolong kita, menguatkan serta menghibur di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan yang kita hadapi seringkali justru menghalangi pandangan kita pada Tuhan. Sesungguhnya hanya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi perlu ditanyakan kepada diri kita, jangan-jangan diri kitalah yang telah meninggalkan Tuhan. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, Yeremia melihat kondisi umat pada saat itu jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka cenderung menjadi bangsa yang terus semakin menjauh dari Allah dan semakin menjauhi perintah-perintah dari Allah. Akhirnya, Yeremia menubuatkan akan hadirnya hukuman bagi bangsa akibat dosa yang sudah mereka perbuat. Tetapi meski nubuatan sudah disampaikan, bangsa itu masih tidak peduli. Mereka semakin bersandar pada pengertian mereka sendiri, semakin jauh dari Tuhan, semakin berpaling dari Tuhan, dan semakin mereka menjerumuskan diri di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat teks Alkitab kita pada hari ini. Dalam ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Hidup yang mengandalkan kekuatan sendiri cenderung hanya menunjukkan kesombongannya, tidak mengakui kedaulatan Tuhan di dalam dirinya. Hidupnya cenderung akan diarahkan hanya pada keinginannya, kemampuannya, kekuatannya, kepintarannya, pada prinsipnya sendiri, dan bukan mengikuti kehendak Tuhan. Pada akhirnya kemudian ini berdampak di mana hati dan hidupnya akan semakin menjauh dari Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, kutuk berarti aurar, yang berarti dijauhi oleh Allah, dijijikkan dari Allah. Sikap yang menjauh dari Tuhan ini tentu tidak disenangi oleh Tuhan, dan tentu kita sebagai manusia juga tidak menginginkan hal tersebut. Kemudian hatinya menjauh, dalam bahasa Ibrani adalah cur, artinya memberontak kepada Tuhan. Hatinya meninggalkan Tuhan dan hatinya semakin menjauh dari Tuhan.
sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Umumnya hal ini diakibatkan karena fokus perhatian kita berubah, bukan lagi kepada Tuhan, melainkan berfokus pada tantangan ataupun pada kesempatan yang datang di hadapan kita. Kembali kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Pada bagian ini disampaikan bahwa manusia yang hidupnya menjauh dari Tuhan, maka hidupnya tidak akan baik. Hidupnya akan terasa seperti semak bulus di padang belantara, seperti tinggal di tanah angus di padang gurun, seperti di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dengan demikian, hidup seperti ini akan terasa asing dan sepi karena kehilangan tuntunan dari Tuhan. Tentu Opa dan Oma tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam kehidupannya. Kita cenderung adalah manusia-manusia yang senang bisa bertemu dengan orang lain, senang bersosialisasi. Tapi kalau tidak ada bersama dengan orang lain, hidup akan terasa sepi, terasa asing, dan kosong. Lalu ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, akarnya ke tepi batang air, dan dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Opa dan Oma, kata diberkati di sini dalam bahasa Ibrani-nya adalah barak, yang berarti diberkati, berlutut di hadapan Allah, atau menjalin kedekatan yang sangat kuat dengan Allah. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati dalam kehidupannya. Ia akan memberikan kekuatan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Ia akan memberikan hikmat meskipun berhadapan dengan berbagai kesempatan dan peluang. Dia akan mengandalkan Tuhan dan membuat hidupnya menjadi pribadi yang selalu bersandar kepada Tuhan. Selalu memprioritaskan hidup dan mengarahkan diri hanya kepadanya. Di samping itu, firman-Nya akan menjadi pegangan, tuntunan, dan arah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, kita tidak akan mudah menyerah atau bersungut-sungut, namun terus bersemangat dan meminta campur tangan Tuhan hadir untuk melindungi dan menyertai kehidupan kita. Pada akhirnya, bukan hanya kita yang diberkati oleh Allah, tapi hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Diri kita akan menjadi surat terbuka, Injil yang terbuka bagi kehidupan sesama kita. Luar biasa ya firman Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan perbuatannya. Kata licik dalam bahasa Ibrani adalah akop. Artinya dalam diri manusia ada banyak kemunafikan, senang berbohong, suka menipu, curang, palsu, cenderung ingin menonjolkan dirinya, membanggakan dirinya, sehingga seakan-akan hidupnya berjalan di luar kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, Opa dan Oma, kita diingatkan bahwa sikap-sikap demikian hanya menunjukkan sebagai pribadi yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah mau mengarahkan diri kepada Tuhan. Hidupnya hanya dipenuhi dengan kesombongan, dengan ketinggian hati, dan merasa dirilah yang pantas mendapatkan berkat dari Tuhan. Dengan demikian kita diingatkan Opa dan Oma untuk tidak memenuhi hati kita dengan sifat-sifat yang demikian. Karena hal ini hanya akan semakin menjauhkan kita daripada Tuhan dan membuat kita semakin jatuh terperusuk di dalam dosa. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita mengandalkan manusia, manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa mudah ingkar janji. Manusia bisa dengan mudahnya mengucapkan janji, namun semudah itu juga ia mengingkarinya. Mungkin kita juga adalah salah satu orang yang pernah
menerima kebohongan janji dari orang lain, atau bahkan kita sendiri yang pernah mengingkari janji kita kepada sesama. Tentu kita tahu rasanya seperti apa. Relasi dan perasaan kita menjadi tidak nyaman dengan orang lain. Maka jangan pernah kita mengingkari janji kita dengan Tuhan. Kita setia kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji dalam kehidupan kita. Memiliki hati dan pikiran yang penuh hikmat kepadanya. Ini juga penting untuk kita alami dan kita miliki di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Seperti firman Tuhan tadi, berakar pada batang air, berakar pada firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun, membawa kita, menolong kita, memimpin kita menjadi pribadi yang penuh dengan hikmat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kita tidak mudah jatuh dalam dosa yang meninggalkan Tuhan. Atau ketika kita menghadapi berbagai kesempatan, kita tidak mudah untuk sombong diri dan melupakan Tuhan. Tetapi kita selalu ingat bahwa dalam setiap perjalanan hidup ini, Tuhanlah yang akan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Mungkin saat ini kita adalah pribadi yang hanya mengandalkan diri kita sendiri. Belum terlambat untuk kita menyadari dan merubahnya. Kini arahkanlah hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, dan jadilah berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan senantiasa menguatkan dan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu untuk ibadah hari ini yang boleh dilangsungkan dengan baik. Terima kasih juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kiranya dipenuhi dengan rasa sukacita, tulus dalam melayani dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat lansia, Engkau berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, juga anak cucu menantu mereka. Pulihkanlah mereka dari kondisi sakit yang mereka rasakan saat ini. Berikanlah mereka sukacita di dalam pergumulan yang tengah mereka hadapi. Meski kami diliputi dengan kekhawatiran karena situasi COVID yang belum juga usai, kiranya Engkau berikan kami ketenangan, damai sejahtera, sehingga hari demi hari kami dapat melaluinya di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kepada kami hari ini. Kiranya Engkau berkati agar kami semua yang mendengar dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terus melayani Engkau, agar mereka selalu penuh dengan kerendahan hati, penuh hikmat, dan bersyukur di dalam hidup untuk melayani Tuhan sepanjang waktu. Kami berdoa juga bagi anak cucu menantu kami, agar mereka juga kuat, sehat, dan penuh sukacita di dalam menjalani kehidupannya. Kami berdoa bagi program Gereja Pok Citra Grand, agar semuanya boleh berjalan dengan baik di tahun yang baru ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa agar para pemerintah dapat menerapkan dan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang efektif sehingga penanganan COVID ini dapat diselesaikan dengan baik, dan juga bagi program vaksin yang terus dilaksanakan kiranya dapat menyasar kepada setiap manusia, kepada setiap orang, sehingga semakin besar upaya dan persiapan kami untuk pemulihan dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, dan kiranya hanya Tuhanlah yang memberikan dan menolong di dalam kehidupan kami. Doa ini kami arahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa-oma yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Oma yang ingin memberikan persembahan. Persembahan bisa
dikumpulkan dan disiapkan di amplop, akan diberikan ke gereja ketika ibadah berjalan normal kembali. Atau Oma juga bisa mengirimkan dan mentransferkannya melalui rekening operasional gereja. Oma yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian, kecaplah dan lihatlah. bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk persekutuan lansia kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kiranya kami semakin hari hidup mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Pendeta Yosefin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk Ibu Elvi, untuk Kak Agnes, dan juga untuk Opa dan Oma Beni yang sudah turut melayani di dalam persekutuan lansia pada hari ini. Opa Oma, kita akan menutup persekutuan lansia kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Allah Sumber Kuat. Hanya Kau milikku
arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.